pemerintah Cina mendorong akselerasi percepatan program sekularisasi bagi Muslim di Indonesia. Artinya, Cina akan melakukan akselerasi percepatan untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler seperti Turki. Bagaimana logika politiknya? Otomatis ke depan kalau Indonesia berhasil menjadi sebuah negara sekuler seperti Turki yang dulu, itu entry point, pintu masuk kebangkitan komunisme. Bahkan dampak daripada imperialisme Cina ini implikasinya Ipolusos-Bud Hankam, dan itu nyata. Kamis yang lalu sudah kita bahas implikasinya bagaimana dalam kehidupan ormas-ormas Islam di Indonesia. Apalagi sejarah berulang. Muncul Nasakom Jilid 2, Nasionalis Agama Komunis. Kalau dulu Nasakom Jilid 1, sekarang Nasakom Jilid 2. Sejarah berulang. Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl, walan tajida sunnahi tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah menemukan atau melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Contoh, apa itu pemerintahan sekuler? Karena Indonesia akan dijadikan oleh Cina yaitu sebagai sebuah negara sekuler seperti Turki. Jadi ini paradoks dengan Turki. Kalau Turki oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan dirubah dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Tapi Indonesia yang sekarang lagi dicengkram oleh imperialisme Cina, paradoks. Ya kan? Dengan Turki, Indonesia dari Islam akan dijadikan sebagai sebuah negara sekuler. Apa itu negara sekuler atau pemerintahan sekuler? Sekularisme itu secara umum dapat didefinisikan sebagai pemisahan agama dari kehidupan publik. Artinya agama dipisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pemerintahan, sekularisme itu bermakna tidak diterimanya argumentasi din agama sebagai landasan hidup bernegara. Atau kalau dalam bahasa Arabnya fasruddin anid daulah. Dan ditolaknya aturan agama sebagai landasan aturan hukum positif. Itulah yang disebut dengan pemerintahan sekuler. Indonesia akan diarahkan ke sana oleh Cina. Sebagai konsekuensi, Cina memberikan bantuan hutang, tidak ada istilah freelance. Tapi ada take and give. Inilah yang dihadapi oleh Indonesia kontemporer. Akhirnya, Presiden Indonesia secara formal ziarah ke makam Mustafa Kemal Atatürk, bapak sekularisme Turki, bapak sekularisme dunia. Artinya Indonesia akan mutaba'ah, ittiba, ngikuti apa yang telah dipraktekkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Padahal Mustafa Kemal Atatürk ini manusia yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadab oleh Allah. Bahkan mayatnya ditolak oleh bumi. Itu nyata, bukan fiktif. Sehingga akhirnya pemerintah Turki mendatangkan batuan onik yang besar, kemudian digergaji tengahnya, kemudian mayatnya Mustafa Kemal Atatürk itu ditaruh di tengah-tengah. Makanya ini ketika Presiden Indonesia ziarah ini kan makamnya agak ke atas, tidak menempel tanah, tidak menempel bumi.
Jadi ini secara formal Indonesia akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Akhirnya tepat hari Senin 13 Juni 2016 Presiden menghapus 3.143 perda Islami seluruh Indonesia. Dan ini tidak diekspos di media. Tidak diekspos di media. Nah, ini. Karena konsekuensi Indonesia menjadi sebuah negara sekuler, perda-perda Islami wajib dihapus. Hampir 3.143 perda Islami dihapus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan Presiden hari Jumat 24 Maret 2017 di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menegaskan konsekuensi sebagai sebuah negara sekuler, politik harus dipisah dengan agama. Ini penegasan Presiden. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama, politik dan agama harus dipisah. Ini kebijakan Presiden. Dampak daripada ini tadi, imperialisme Cina. Bahkan politisi PDIP, kebetulan dia jadi wakil gubernur DKI waktu Ahok itu, ya Pak Jarod, itu, politisi PDIP, dia memberikan statement perda syariah bertentangan dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dia tidak sadar bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu menegaskan pasal 29, negara melindungi keyakinan setiap warga negara. Artinya apa? Artinya perda syariah itu tidak bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak. Karena Undang-Undang Dasar 1945 mengatur seperti itu, pasal 29. Jadi ini berarti gagal paham dia terhadap perundang-undangan di Indonesia. Bahkan politisi PDIP yang lain mengajak untuk meninggalkan agama. Ini contoh yang sebelah ini, yang pojok ini. Harus meninggalkan agama, karena katanya dia, kalau politisi PDIP ini mengatakan bahwa karena biang kerok ini, itu agama. Sehingga akhirnya kalangan netizen marah. Yang kebetulan di Indonesia ini mayoritas Muslim, marah terhadap statement politisi PDIP, tinggalkan agama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sehingga waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, belum jadi wapres, belum, masih jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, beliau menegaskan statement seperti itu, pemisahan agama dan politik itu masuk kategori radikalisme sekuler, lebih berbahaya daripada terorisme. Ini pernyataan resmi Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebelum jadi wakil presiden. Ini. Bahkan Prof. Amin Rais menaikkan kalau politik dipisah dari agama, berarti politik itu akan menjadi kering dari nilai-nilai al-khair, kebaikan, dan akan jadi beringas, akan jadi eksploitatif. Bahkan, kata Prof. Amin Rais, pernyataan presiden itu sangat-sangat keliru besar. Jadi tegas sekali Kiai Ma'ruf Amin. Tapi beliau pakai filosofi Jawa. Di pangku mati, monggo botongo. Presiden pakai filosofi Jawa, monggo botongo. Jadi di pangku mati. Akhirnya begitu Kiai Ma'ruf Amin di pangku, artinya dijadikan wakil presiden, mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu politik filosofi Jawa. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, beliau menegaskan negara jangan diatur menjadi sekuler dan liberal, sangat berbahaya. Kenapa? Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah menegaskan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu konstitusi negara, bukan sekuler. Oleh karena itu pimpinan pusat Muhammadiyah menegaskan Indonesia bukan negara sekuler. Politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Karena ini sudah
sudah terpatri dalam konstitusi negara, dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak bisa dirubah. Ini konstitusi negara. Nah, kenapa sekarang bisa berubah begitu saja? Oleh karena itu, pakar-pakar hukum tata negara itu di stasiun televisi TV One itu sempat mengekspos pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi itu pemerintah melakukan pelanggaran konstitusi itu sampai sekarang itu sudah 100 kali. Pertanyaannya, siapa yang menghukum pemerintah? Kan tidak ada. Nah, ini. Kalau rakyat melakukan pelanggaran hukum langsung dipenjara. Kalau pemerintah. Nah, ini yang sempat diekspos oleh pakar hukum tata negara. Padahal sudah melakukan pelanggaran konstitusi itu sudah 100 kali lebih. Ini. Jadi ini hendaknya dijadikan sebagai bahan introspeksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Habib Rizik Syihab menegaskan yang bilang harus dipisah agama dengan politik itu berarti dia menjalankan politik komunis dan ateis. Bahkan wartawan senior itu yang siapa itu namanya Pak Asari Usman, wartawan senior. Beliau mengatakan kalau presiden mengatakan politik tanpa agama berarti rakyatnya wajib harus ateis dan komunis. Itu logika politiknya. Seperti itu.